Hai, ini adalah catatan saya yang pertama tentang kerendahan hati. Sahabat-sahabatku, pernahkah kalian mendengar istilah humble brag? Mungkin banyak dari kita belum pernah mendengarnya. Namun saya yakin banyak sekali dari kita pernah melihat bahkan melakukannya di sosial media. Nah, humble brag itu adalah sikap menyombongkan diri sendiri secara terselubung. Seseorang yang melakukan humble brag biasanya mengatakan suatu kalimat yang saling bertolak belakang dengan niatan aslinya. Kalimat atau ungkapannya seolah-olah merendah tentang suatu hal yang membanggakan. Tapi tujuan sebenarnya sih untuk mendapatkan perhatian lebih. Humble brag sebenarnya hanya salah satu indikator yang menunjukkan bahwa secara naluriah manusia itu ingin dipuji, diperhatikan, dihargai, dan tidak mau dianggap sepele, apalagi direndahkan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sangat sulit untuk merendahkan hati. Kerendahan hati bahkan sering dianggap sebagai kelemahan, di mana pamornya atau gengsinya akan turun. Sahabatku, di sisi lain nih, manusia dengan pengetahuan yang diperolehnya juga sering merasa hebat, menjadi jumawa, dan ujung-ujungnya meremehkan orang lain, bahkan Tuhan sendiri. Kisah Thomas Andrews yang merupakan arsitek RMS Titanic telah membuktikan bahwa kesombongan itu akan membawa kita pada malapetaka. Ketika pembangunan Titanic selesai, seorang reporter pernah bertanya kepada Thomas Andrews, seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik? Kemudian dengan pongahnya Thomas Andrews menjawab, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Di sini kita semua tahu apa akhir dari Titanic. Dalam kehidupan religius pun tak luput dari serangan kesombongan atas kerendahan hati. Tanpa sadar, kita juga sering berujar, untung saya tidak sejahat itu. Atau berkata, untunglah saya orang baik-baik. Dalam konteks ini, kita yakin diri kita lebih baik secara moral atau lebih benar daripada orang lain. Inilah kesombongan rohani. Tanpa sadar kita pun jatuh dan jauh dari kerendahan hati. Pertanyaannya, sulitkah mencapai kerendahan hati? Sahabatku, dalam bukunya Thomas Kempis menulis soal hal bersikap rendah hati. Ingin akan pengetahuan adalah kodrat manusia. Tapi apakah ada gunanya pengetahuan jika tidak takut pada Allah? Seorang petani yang rendah hati dan mengabdi kepada Tuhan sungguh lebih baik daripada seorang ahli filsafat yang congkak, yang menyelidiki ilmu perbintangan tapi tidak memedulikan keadaan jiwanya. Banyak bicara tentang ilmu tidak memuaskan jiwa, tetapi hidup saleh akan menenangkan hati, dan hati yang murni akan menjadikan hubungan kita dengan Allah lebih erat dan mesra. Lebih lanjut, Thomas Kempis menulis,
Anjuran yang baik dan paling berguna ialah sungguh-sungguh mengenal diri sendiri dan memandang diri sendiri sebagai orang hina. Tidak memandang tinggi diri sendiri dan senantiasa beranggapan bahwa orang lain itu baik hati dan ramah. Itu merupakan sifat tabiat yang sangat bijaksana dan sempurna. Biarpun kita melihat orang lain berbuat dosa, bahkan melakukan kejahatan yang besar, janganlah sekali-kali menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Sebab kita sendiri tidak tahu berapa lama kita masih akan tetap kuat dalam keadaan yang baik. Kita lemah, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa orang lain lebih lemah dari kita. Sahabatku, dari apa yang disebutkan oleh Thomas Kempis, setidaknya ada 3 cara untuk mendapatkan kerendahan hati. Yang pertama, penghormatan yang dalam akan Allah. Nah, jika kita memberikan penghormatan yang mendalam akan Allah, maka kita mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Dan kerendahan hati akan mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman itu. Kemudian, yang kedua, hasil dari pengenalan akan diri sendiri dan akan Allah. Thomas Aquinas, sang orang kudus, mengatakan bahwa pengenalan akan diri sendiri bermula pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Sedangkan segala yang jahat pada kita timbul dari diri kita sendiri. Di mata Tuhan, kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Jika kita memiliki kesadaran bahwa kita bukan apa-apa, maka pintu kerendahan hati akan terbuka bagi kita. Nah, yang ketiga nih, harus benar-benar memiliki ketergantungan pada Allah. Karena kelemahan kita akan membuat kita bergantung pada Allah. Sikap hati untuk tunduk kepada Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, serta berusaha selalu menyenangkan hati Allah dan bukan diri kita sendiri, sesungguhnya adalah kerendahan hati itu sendiri. Sahabatku, kerendahan hati bukanlah akhir dari kesempurnaan kehidupan rohani, namun hanya merupakan sarana untuk mencapai hal itu. Kerendahan hati adalah langkah pertama dan langkah seterusnya untuk mencapai kesempurnaan kasih kepada Allah dan sesama yang menjadi tujuan akhir